Rese emang nih ya si Xiaomi, mentang-mentang lagi ulang tahun yang ke-10, mereka tiba-tiba aja ngasih surprise ngerilis HP baru Mi 10 Ultra. Kagak tanggung-tanggung langsung nyodok peringkat pertama DxOMark. Tapi gue sih nggak peduli lah sama peringkat DxOMark karena kamera HP itu biar kata jelek selama pakai Snapdragon tinggal gue kasih Fahmi pakai custom Gcam udah pasti jadi bagus. Nah yang lebih penting dan menarik buat gue dari sebuah Mi 10 Ultra adalah kemampuan ngecasnya. Baru kemarin itu gue dibikin nyaman sama casan 65 watt di Realme X50 Pro. Lah ini 2 kali lipatnya, daya-nya 120 watt. Pada mau lihat casannya kayak gimana? Nah ternyata casannya nggak terlalu gede-gede banget, nggak beda jauh lah sama casan 65 watt. Gua malah kepincut sama dusnya nih, panjang bener, feel-nya mewah, isi-isi di dalamnya kayak gini. Gue yakin pasti ntar ada aja nih yang komen, lo telat bang bikin videonya. Kalem bro, sebenarnya ini barangnya udah nyampe dari kemarin, tapi gue komit mau ikut aturan pemerintah. Jadi HP-nya nginep dulu di Bea Cukai buat dicek dan dibayarin pajaknya. Nih pajaknya aja hampir 4 juta. Bisa dapat tuh satu Redmi Note 9 Pro. Balik soal HP-nya, pakai Mi 10 Ultra ini jadi bikin gua nostalgia sama Mi 8 Explorer Edition, soalnya bodinya sama-sama transparan. Tadinya sih gua malah pengennya yang silver ya, itu lebih ganteng, tapi sayang harganya lebih mahal karena duit gua pas-pasan. Ya udah, beli yang transparan aja lebih murah. Waktu pertama kali gue denger berita Mi 10 Ultra dirilis, gue udah langsung hakul yakin kalau HP ini bakal top Marco top. Soalnya sebelumnya gue udah review Mi 10 Pro, itu mantep bener ya HP-nya, apalagi yang ini ya kan. Dibanding Mi 10 Pro, sebenarnya dimensi bodinya sama karena dimensi layarnya juga sama. Tapi yang bikin beda adalah beratnya. Mi 10 Ultra itu nyampe 221 gram. Dan berasa banget feel solid dan mahalnya. Ya iyalah pakainya metal sama kaca. Layarnya dibalut Gorilla Glass 5, kalau backdoornya itu Gorilla Glass 6. Cuma sayang seribu sayang, Xiaomi masih belum bisa ngasih IP rating di HP ini. Jack audio sama slot micro SD itu juga nihil, tapi infrared ada dan speakernya dual alias stereo. Udah nggak usah ditanya lagi gimana kualitasnya. Satu kata, mantap. Pas gua syuting video ini, sebenarnya gua masih bingung bin galau. Gua nggak tahu sebenarnya gue tuh suka apa enggak ya sama desainnya. Masalahnya modul kameranya yang enggak kira-kira, manjang ke bawah makan hampir setengah bodi HP-nya. Udah gitu ukuran frame atau housingnya juga gede. Tapi ya udahlah, setelah gue lihat-lihat lagi nggak apa-apa juga. Kameranya begini bikin jadi kelihatan nyentrik ya kalau pas lagi dipakai ke mall. Lagian juga emang lensa yang dikasih ini juga ngeri-ngeri sedap. Gede-gede banget resolusinya. 48 megapiksel wide, 48 megapiksel periskop 5 kali optical zoom, 12 megapiksel telefoto 2 kali optical zoom, sama 20 megapiksel ultra wide. Kali ini Xiaomi nggak mainan lensa-lensa bonusan ya kayak depth, black and white atau makro. Semua lensanya ini bakal kepake, nggak ada yang gimmick. Buat yang udah kepo banget pengen lihat kayak gimana sih kualitas kamera si Mi 10 Ultra ini aja langsung lihat sendiri foto sama videonya. Contoh perekaman kamera depan dari Mi 10 Ultra. Lihat tuh dynamic range-nya. Dan ini resolusinya cuma 1080 f30 fps ya. Stabil sih. Gimana kalau dibawa lari ya? Nah sekarang adalah kamera belakangnya ya. Ini gua set ke 4K 60. Ya sebenarnya pilihan itu ada di 720 sampai ke 8K, tapi gue pengen tahu nih stabilisasinya 4K 60 kayak gimana ya. Gue bolar ya. Tadi gue bilang kalau ukuran layar Mi 10 Ultra itu sama kayak Mi 10 Pro, yaitu 6,67 inci. Tapi urusan panel sama kualitasnya jelas beda dong. Walaupun sama-sama Full HD, tapi Mi 10 Ultra ini pakai OLED 120 Hz yang
Kedalaman warnanya itu nyampe 1 miliar, bukan cuma 16 juta warna aja, dan brightness-nya juga lebih tinggi. Sekarang gua mau cobain main PUBG ya kali pakai Snapdragon 865, nggak dijajal main game berat. Ya tapi ini yang versi standar ya, bukan 865 plus. Gue beli yang varian 12256GB. Versi lain juga ada yang 8128 atau 16512, dan untuk baterainya kapasitasnya 4500 mAh. Pas main game sama ngetik, gua ngerasain vibrate-nya asli enak banget, bikin nagih, jadi pengen ngetik terus ya saking ketagihannya. Ya khas HP flagship lah. Sebelum lupa, gue juga udah sempat benchmark pakai Antutu, skornya kagak nahan, lebih tinggi dari ROG Phone 3 dong yang pakai 865 plus. Gue nggak ngerti dah kenapa bisa begitu, makanya gue mau selidikin lebih jauh lagi, tapi nanti di video reviewnya. Tungguin ya, awas kalau nggak pada nonton.